lama-lama dia pecah. Oh, pecah. Hai Sobat Otak, saya Dr. Anet dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bersama rekan saya Dr. Aldi, spesialis saraf. Dan di sini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Doni Kusuma. Ya, Mas? Waalaikumsalam. Udah pada tahu kan nih Mas Doni ya? Jadi ceritanya kita sekarang mau sharing ya Mas ya? Siap. Sharing tentang saraf kejepit. Itu kira-kira apa sih yang dirasain, gejalanya kayak apa gitu ya? Terus kapan kita harus ke dokter syaraf kalau misalkan ada curiga saraf kejepit ya? Jadi kemarin rasanya tuh kayak gimana Mas? Sampai tahu akhirnya ada saraf kejepit. Nah, jadi gini, alhamdulillah waktu kemarin itu udah beberapa tahun ini kan berhubung atlet, jadi dipikir ada cuman hanya sedikit gangguan aja, tapi ternyata semakin lama kok semakin parah. Jadi pertama hanya pegal di pinggang, terus tapi lama-lama sampai kok kebas ke kaki, sering kesemutan. Akhirnya saya konsultasi, ada teman saya, dia bilang coba cek ke dokter saraf Don, kemungkinan ada kejepit. Dan kemarin sama dokter Yuyun disarankan ketemu dokter Aldi. Jadi sekaligus saya bisa nanya-nanya kepada dokter Aldi apa saja yang harus dilakukan, pantangannya apa aja. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sekarang bisa lebih jelas lagi ya Sobat Otak ya. Itu udah berapa lama Mas? Dari mulai sakit, terus kesemutan itu pelan-pelan gitu ya? Atau ya, tiba-tiba? Tahunan, jadi gini, tahunan. Jadi sebenarnya saya pikir kan itu sebenarnya bagian dari karena ya merasa diri kuat kayak dok ya, karena atlet. Jadi pikir itu cuma bagian dari kecapean atau apa. Tapi ternyata kok lama kelamaan semakin intens dan semakin jaraknya semakin pendek gitu. Akhirnya memang ternyata mungkin memang ada sedikit ada saraf kejepit ya dok ya. Dikasih tahu gejalanya apa gitu. Gejalanya apa? Kapan seorang pasien atau seseorang harus masih bisa nih kayaknya diobatin sendiri atau harus ke dokter syaraf, itu kira-kira pasien harus kayak gimana gitu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Sebenarnya apa sih yang disebut saraf kejepit, gejalanya apa gitu? Salah satunya tadi kalau dari deskripsi Mas Doni ya memang yang pasti namanya saraf kejepit paling utamanya adalah nyeri. Biasanya ya nyeri yang biasanya dirasakan di daerah punggung bawah. Karena biasanya memang itu disebut untuk bahasa populer itu low back pain atau nyeri punggung bawah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya memang dirasakan di punggung bawah dan memang ada sering juga disertai oleh rasa kesemutan yang menjalar dari pinggang hingga sampai ke ujung kaki. Seperti itu ya, sebenarnya kayaknya sama ya, kayaknya yang dirasakan yang sama tuh, juga sampai ke ujung kaki, sampai kebas malah gitu. Kebas, nyeri itu saat itu adalah gejala-gejala utama dari adanya suatu penjepitan saraf, walaupun belum tentu itu suatu saraf terjepit, tapi kita sudah harus waspada bahwa ini jangan-jangan ada sesuatu gangguan di saraf tulang belakang gitu. Kan mungkin Sobat Otak di rumah juga nggak mengerti itu sebenarnya saraf kejepit itu apa sih, seperti apa gitu, kejadiannya seperti apa misalnya. Apa memang benar sarafnya nyempil di tulang atau gimana itu itu. Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu nih kalau misalnya kita tuh ada tulang belakang, kita punya tulang belakang sebenarnya. Tulang belakang kita itu kan bukan suatu tulang yang lurus nyambung dari atas sampai bawah gitu. Sebenarnya tulang belakang kita itu terdiri dari potongan-potongan tulang gitu ya. Jadi dia kenapa dia potongan-potongan tulang? Dimana karena dia biar kita bisa bebas bergerak gitu. Kebayang kalau misalnya tulang panjang begini di punggung kita kaku dongnya gitu. Nah itu memang tujuannya sudah diciptakannya seperti itu. Nah tapi di situ, saraf itu dia keluar di antara sela-sela tulang itu, gitu. Dia keluarnya, terutama kalau yang di bawah, dia nanti keluar ke kaki, tapi ke ujung kaki lah, gitu ya, saraf itu ya, nyambung dia dari otak turun ke bawah sampai keluar nanti ke ujung kaki di antara sela-sela itu. Memang itu fungsi seperti itu, cuman
sejalan dengan waktu, sejalan dengan aktivitas kita juga, misalnya aktivitas kita kan berat ya, mengangkat beban dan sebagainya. Nah, akhirnya itu akan menimbulkan masalah tersendiri sebenarnya, karena di antara tulang-tulang itu ada yang kita sebut sebagai tulang rawan. Itu kalau istilah medisnya nucleus pulposus namanya. Gitu, ya, itu seperti bantalan lah Mas Doni ya. Jadi, bayangkan aja, jadi itu menempel di antara tulang itu sehingga tulang kita bisa bergerak dengan bebas. Nah, tapi pada sejalan dengan waktu juga dengan kita aktivitas, lama-kelamaan si bantalan itu menjadi tidak elastis lagi. Gitu, dia lama-lama nggak jadi elastis. Yang tadinya misalnya kita bergerak bebas masih bisa ditarik-tarik kayak karet, lama-lama jadi nggak kayak karet lagi. Gitu. Terus zaman dulu tepok. Tepok ya. Lama-lama akhirnya si bantalan itu kalau misalnya dia sudah tidak elastis dan kita tetap memberikan beban yang berat, lama-lama dia pecah. Pecah? Karena ada isinya. Di dalam bantalan itu ada semacam gel. Wah, bahaya dong kalau seperti sampai pecah. Iya. Nah, si pecahannya itu ya nanti akan mendorong saraf di sekitarnya. Gitu. Mas Doni makin serem nih kayaknya nih. Makin bingung nggak, Mas Doni? Jadi makin serem nih kayaknya nih. Bingung sih, tapi jadi itu istilahnya ligamen atau apa sih? Bukan, tapi itu bantalannya. Iya, bantalan. Bantalannya bisa pecah? Bisa pecah lama-kelamaan, tapi itu prosesnya lama, tahunan. Waduh. Dan kalau pecah itu nanti seperti dokter bilang sarafnya amburadul pecah keluar gitu jadinya. Jadi bantalan itu dia akan semacam kayak balon, kalau ditekan begini dia kan akan begini. Pipihan itu dia akan menekan saraf sekitarnya gitu. Jadi sarafnya bukan di dalam itunya sendiri gitu, bukan? Bukan, sarafnya dia lewat di sekitarnya. Lalu begitu ketekan, si bantalannya itu akan mendorong saraf sekitarnya sehingga akan terjepit. Oke, solusinya dok. Solusi ya memang kalau untuk saraf kejepit itu kebanyakan sih untungnya, alhamdulillahnya katanya sih 80-90% bisa terselesaikan tanpa operasi. Alhamdulillah. Gitu. Tidak semua saraf yang kejepit itu harus dioperasi. Gitu ya, karena kekuatan tiap orang-orang beda-beda sarafnya. Walaupun sudah terjepit, kalau masih kuat sarafnya biasanya nggak masalah. Tapi memang ada namanya keadaan-keadaan tertentu yang dimana mengharuskan kalau bisa dioperasi. Gitu. Misalnya udah mulai ada kelemahan dari kakinya atau kelumpuhan. Terus? Ya, misalnya udah mulai kelemahan, gitu. Atau ada kondisi tertentu, dia di posisi tertentu kita sebut sebagai sindroma cauda equina namanya. Itu jadi cauda equina itu adalah di tulang ekor. Nah, di situ ada banyak saraf penting. Gitu. Ada salah satunya saraf berkemih, saraf untuk yang mengatur buang air besar. Gitu. Kalau kejepitnya di situ, itu harus segera dilakukan operasi. Karena nanti takutnya bisa permanen kelainannya. Gitu. Nah, tapi ada juga yang misalnya yang banyak nih, yang paling banyak nih, itu dari kasus yang ekstrim sih biasanya ya, kalau yang tadi itu. Nah, ini yang ini kasusnya yang paling banyak biasanya yang kayak Mas Doni misalnya nih datang ke saya, kan baru pertama kali nih kemarin kan. Kemarin kan saya sarankan fisioterapi dulu nih gitu ya, 4-6 minggu. Nah, biasanya kalau dalam 4-6 minggu tidak berhasil fisioterapinya, baru dan memang kita ketahuan nih memang kejepit sarafnya. Nah, itu memang harus disarankan untuk operasi. Gitu. Atau di antara 4-6 begitu nyeri banget, nyerinya tambah-tambah sampai Mas Doni nggak bisa jalan misalnya, mau ngapa-ngapain susah. Nah, itu juga disarankan untuk operasi. Jadi kalau sudah benar-benar akut baru dioperasi. Tapi dalam fisioterapi itu jarak 4-6 minggu itu kita fisioterapi dok. Misal dalam itu bisa sembuh gitu. Kalau yang kebanyakan menurut penelitiannya katanya hampir 80% semua dalam waktu 4-6 minggu itu perbaikan gitu, dan justru bahkan
makin kesananya lagi makin baik lagi biasanya gitu setelah fisioterapi gitu. gitu. Nah, Dok, itu kok ada asupan makanan yang harus dipantau, terus atau kegiatan yang harus dipantau apa aja tuh? Iya. Makanan sama kegiatan ya, Dok? Kalau makanan, pertama makanan sih nggak ada ya, makanan kita kalau untuk yang berpengaruh secara langsung kepada jepitan saraf tuh nggak ada. Nggak ada, oke. Ya, makanan nggak ada lah gitu. Nah, paling mungkin hindari peningkatan berat badan. Nah, itu. Paling itu. Karena berat badan berpengaruh secara langsung terhadap penjepitan saraf. Gitu. Makin berat badan ya beratnya makin banyak gitu. Makin kejepit nanti sarafnya. Yang kedua yang sangat berpengaruh adalah ya aktivitas biasanya gitu ya, hindari aktivitas fisik yang terlalu berat, terutama yang memang berhubungan dengan mengangkat beban. Mengangkat beban. Nah, itu kan kalau saya jadi kayak kan saya jujur aja senang fitness nih. Nah, itu kan angkat beban itu kan ada gerakan-gerakan yang mungkin tidak boleh, itu yang seperti apa, Dok? Yang biasanya utamanya kalau untuk berhubungan dengan saraf kejepit, biasanya yang paling jangan itu adalah gerakan mengangkat sambil membungkuk. Itu yang paling dilarang gitu. Karena satu dia akan melemahkan otot-otot batang tubuh, yang kedua beban di tulang belakangnya sangat berat. Jadi tulang belakang core-nya gitu dijaga tetap lurus gitu ya? Iya, tetap lurus gitu. Jadi kalau misalnya mau angkat beban, kita jongkok dulu atau squatting, baru nanti sedikit dipeluk ininya, terus kita angkat beban. Nah, kalau terapi-terapi yang kayak di luar nih, Dok, banyak sekali, maaf ya, ini keluar konten jadi terapi-terapi di luar banyak sekali, misalnya dengan bantal pemanas lah, atau magnetik, itu benar nggak sih, Dok, kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk terapi kan kita ini banyak banget Mas Doni kayaknya udah banyak cari info-info. Harus seperti itu. Udah banyak cari info-info bantal pemanas gitu kayaknya. Enggak, saya punya soalnya. Gitu, udah punya malah. Sebenarnya kalau di luar fisioterapi yang medis itu juga banyak sebenarnya sih, dan memang tidak ada larangan juga sebenarnya untuk mencoba. Tiap individu, tiap orang itu punya efeknya masing-masing. Kalau intinya kalau misalnya untuk pemanas misalnya itu nggak apa-apa, karena pemanas itu intinya dia kan melancarkan aliran darah sebenarnya gitu, itu nggak apa-apa. Yang paling sering kali nih, boleh dipijet nggak, Dok? Nah, kalau pijet sebenarnya mungkin lebih kepada untuk yang ototnya aja. Ototnya aja. Jadi salah satu dari mekanisme nyeri karena saraf kejepit itu karena otot-ototnya itu kurang aliran darah, jadinya kaku. Itu salah satu penyebab nyerinya juga. Nah, jadi sebenarnya massage itu juga bisa masuk salah satu dari alternatif terapi untuk. Tapi tidak menyembuhkan, dia hanya mengurangi aja. Istilahnya komplement lah, tambahan. Bukan yang utamanya, tapi kalau misalnya kita mau lebih nyaman, boleh itu dilakukan. Nah, Sobat Otak, tadi udah nyimak kan perbincangan antara Dr. Aldi dengan Mas Doni Kusuma. Moga-moga memberikan informasi yang banyak ya. Jadi kita tahu nih solusinya kira-kira kalau misalkan ada curiga saraf kejepit harus ngapain, harus kemana, apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Oke, Sobat Otak, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat ya, Sobat Otak. Terima kasih Dr. Aldi, terima kasih Dr. Aden, kesempatan untuk hari ini. Ini merupakan suatu ilmu buat saya, di mana nantinya mudah-mudahan saya sendiri bisa sembuh dan juga bisa teman-teman Sobat Otak di rumah bisa tidak terjangkit atau terkena saraf kejepit. Oke? Amin.